ayo kita perbaiki ekonomi, kita kaya bareng-bareng. Kalimat ini nggak pernah diucapkan menteri manapun. Kita kaya bareng-bareng. Ada yang merasa harusnya dia dapat duit jadi nggak jadi. Tapi ya, apa yang dilakukan Pak Purbaya ini dan respon dari Hasan Nasbi ini itu menimbulkan reaksi netizen. Ya, betul. Hampir semuanya menyerang Hasan Nasbi dan mereka mendukung apa yang disampaikan oleh Purbaya. Karena menurut mereka negeri ini butuh menteri yang seperti ini, yang apa adanya, dan memang apa yang dilakukan Purbaya ini tidak semua menteri atau tidak semua orang suka sih memang. Betul. Kita tahu bahwa ketika Purbaya muncul dengan statement lugas, koboi, dan gayanya seperti itu, ada yang bilang, menteri lain kemana ya? Satu, ya betul. Kalau Presiden Prabowo punya 5 aja menteri kayak begini, enak nih kita. Transparan, rakyat juga bisa melihat situasinya, apa yang terjadi, tahu kinerjanya kayak gimana. Terus mereka bilang, kita rindu yang kayak begini. Ya. Gitu. Kalau kita lihat yang disampaikan oleh Bung Gaib ini ya, Sobat Indo ya, berdasarkan analisis ya, kalau kita lihat dari analisis, isu Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu banyak mendapatkan mention lebih dari 9,4 juta audiens dan share of voice naik menjadi 25-26%. Meskipun banyak yang dukung Purbaya, tapi ada juga akun-akun di media sosial yang juga memprotes Purbaya, yang mengatakan gaya Purbaya tersebut berlebihan, gaya lugasnya berlebihan. Dan sentimen positif tertinggi muncul dari platform video pendek seperti di TikTok. Kekaguman terhadap gaya ceplas-ceplos. Kenapa kekaguman gaya ceplas-ceplos? Saya jadi ingat, saya pernah membaca sebuah tulisan yang dianalisis oleh Drone Emprit dari hasil percakapan di media sosial ya. Dari Drone Emprit itu ternyata popularitas Purbaya ini sangat didorong oleh efek kontras. Karena selama ini mungkin nggak ada menteri yang tampil yang hadir dengan gaya kontras seperti Purbaya. Benar. Ya. Temuan penting lainnya adalah sentimen positif yang tingginya 72% di media sosial tidak hanya lahir dari kebijakannya sendiri, tapi sangat diperkuat oleh narasi pembanding dengan menteri sebelumnya. Oke, jadi Menteri Keuangan sebelumnya kan agak flamboyan ya? Iya. Agak flamboyan, pilih-pilih wartawan, media, terus kalau ngomong juga tertata rapi, kalau mau jumpa pers semuanya harus siap. Terus, mungkin bahkan ya, kalau tidak hanya sekedar mau jumpa pers semua harus siap. Kalaupun ada yang ingin bertanya, sampaikan dulu ke humas. Dan sangat protokoler lah. Sementara Purbaya menurut info dari orang-orang sekitarnya, itu dia tidak pernah memilih-milih media. Dan dia santai aja. Tidak milih pertanyaan. Pilih pertanyaan, preskon juga nggak usah harus rapi semua. Dan siapa aja yang nanya, media mana aja yang datang, siapa aja, itu dipersilakan. Dan bahkan dia juga, status dia juga bukan orang-orang yang akademisi yang pendidikannya sampai profesor doktor gitu. Orang-orang yang dia percaya, yang dianggap bisa membantu dalam dia melakukan visi misi yang sedang dibangun bersama presiden. Jadi itu yang membuat akhirnya agak berbeda tuh stylenya. Itu yang membuat berbeda ya? Ya, itu yang membuat tadi berbeda. Kalau dari analisis itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita tangkap, sehingga publik secara aktif memposisikan Purbaya sebagai antitesis dari gaya kepemimpinan yang lama. Nah, itu yang membuat trennya Purbaya itu responnya jadi positif. Ya, termasuk ada info ya, itulah bedanya kalau Menteri Ibu dan Menteri Bapak. Kalau Menteri Ibu menyimpan uang, Menteri Bapak ngambil duit dan bagi-bagi. Nah, selain itu juga ada kesenjangan persepsi antara publik dan pakar ya. Terdapat perbedaan signifikan, lagi-lagi masih dari Drone Emprit yang saya bacakan, antara euforia publik di media sosial dengan respon para pakar atau ekonom. Publik merayakan kecepatan dan keberanian kebijakan seperti pengalihan yang 200 triliun dari Bank Sentral langsung dialihkan ke Himbara untuk salurkan kredit. Jumlah pakar menilai itu berpotensi pelanggaran undang-undangan, peraturan perundang-undangan ya, dan berisiko jangka panjang. Memang kalau kita melihat dari jangka panjangnya berisiko,
Tapi kalau saya dari orang awam, dari orang yang hanya mempelajari ilmu ekonomi secara sedikit, saya hanya melihat apa yang dilakukan oleh Purbaya ini itu diberikan ke Himbara 200 triliun ke 5 bank pemerintah. Ya. 5 bank plat merah Ya. dengan nilai yang berbeda-beda. Tujuannya supaya bunga bank yang bunga simpanan, bunga tabungan tidak terlalu tinggi. Iya. Kalau bunga simpanan tidak tinggi, maka bunga kreditnya pun tidak tinggi. Dan akhirnya orang mau minjem uang di bank. Minjam uang di bank, meminjam uang di bank untuk kepentingan usaha. Sebenarnya ada beberapa bank pemerintah itu yang sudah mempunyai kredit ya, entah Akur, apalah namanya, tapi kan itu tidak jalan. Ya. Kenapa tidak jalan? Yang saya lihat, yang pernah saya ajak ngobrol di petani, nelayan, saya tanya, untuk modal cari kapal yang lebih besar, pada saat itu saya berbincang dengan nelayan, cari kapal yang lebih besar, mesin yang lebih besar, sehingga melaut bisa jauh dan hasil tangkapan juga besar. Ya. Kenapa nggak pinjam di bank? Kami nggak berani, Pak. Kenapa? Bunga bank terlalu tinggi. Ya itu efek yang tadi. Efek bunga simpanan yang terlalu tinggi, sehingga bunga kredit juga tinggi. Kalau saya memandangnya seperti itu. Apa yang dilakukan Purbaya ini sudah sangat tepat. Supaya bunga tabungannya turun, sehingga kredit tersalurkan. Dengan kredit tersalurkan, perekonomian otomatis naik. Ya. Sangat yakin Purbaya pakai jaket angka 8. 8% pertumbuhan 8% ekonomi. ya? Ya, itu kan logika sederhana yang publik akhirnya menilai gini, Bang. Ketika menteri sebelumnya sangat berhati-hati, Ya. dan ketika urusan ekonomi, APBN, fiskal itu menjadi ranah para elit, Ya. ekonomi yang kayaknya ngejelimet, ketika ada Purbaya, itu semua terurai menjadi sangat mudah gitu. Logika yang sederhana yang publik, oh iya bener juga ya. Jadi dirasakan publik adanya keadilan fiskal. Nah, benar. Jadi selama ini kan kita harus jaga kestabilan fiskal, jangan sampai kita begini begitu. Pokoknya udahlah, urusan fiskal udahlah, itu Bu Sri Mulyani jagonya, udah kita nggak boleh otak-atik. Ya. Karena selama ini Dan nggak boleh kita otak-atik dan akhirnya semua dipajakin. iya, kita stabil begini karena memang kebijakan yang ketat itu. Ya. Tapi buat Purbaya, ngapain kebijakan yang ketat kalau pajak tinggi, harga mahal, ekonomi tidak tumbuh, rupiah tidak menguat. Ya. Gitu. Bahkan kabarnya memang ada sekelompok orang, elit ekonomi ini yang menikmati situasi ini, Bang. Dengan nilai rupiah yang dia rendah, yang menikmati turun. situasi ini. Dia mendapat keuntungan dengan situasi ini. Rupiahnya cenderung stagnan begini-begini aja. Suku bunganya begini-begini aja. Pertumbuhannya juga ya paling 4, naik-naik dikit tambah setengah gitu. Udah, dengan begini dia bisa menikmati duit yang sangat banyak. Nah, duit itu bisa dipakai buat CSR. Duit CSR ini bisa dipakai untuk nyebarin ke para elit politik. Tujuannya buat apa? Buat macam-macam. Campaign A, campaign B, campaign C. Jadi akhirnya yang menikmati keuntungan dari dari kebijakan yang seperti itu hanya elit politik, elit ekonomi dan oligarki. Sehingga masyarakat bawah tidak menikmati apa-apa dan malah diberikan pajak yang sangat besar yang membuat marah sehingga terjadinya aksi demo yang cukup besar di akhir Agustus yang lalu ya. Nah, itu makanya kalau tiba-tiba ada seorang ekonom yang suka pakai kacamata itu, ya, yang rambutnya gondrong suka pakai kacamata di studio, padahal ruangannya udah gelap, itu tiba-tiba ngomong Purbaya begini-begini salah, nggak ngerti ekonomi. Pertanyaan saya, abang 10 tahun kemarin kemana aja, Bang? 10 tahun kemarin rakyat tercekik, Bang. Pajak mahal, ekonomi nggak tumbuh, utang menumpuk. Abang nggak ngomong apa-apa. Dan kami juga mengundang abang yang kami maksud untuk hadir ya di podcast kami. Jadi biar kita bisa enak nih berdebatnya nih. Biar bisa mendapatkan perspektif langsung dari abang supaya kita juga tahu, oh gini loh pandangannya. Gitu bisa jadi mungkin kita yang nggak ngerti. Iya, bisa jadi kita yang salah. Kita ini kan pemahaman Purbaya karena yang sederhana aja gitu. Karena begini, kita melihat pemahaman yang saat ini adalah pemahaman Purbaya karena kita melihat saat ini adalah ya memang Purbaya yang ada muncul di mana-mana. Kita buka media sosial gitu, yang muncul tuh di FYP kita itu lebih banyak Purbayanya.
Bahkan Purbaya kondangan ngajak istrinya pun muncul gitu loh. Ada kalimat, ada dua kalimat Purbaya yang terngiang dalam saya, termasuk memberikan pemahaman dan juga yang udah beberapa kali saya ulang. Satu, ketika Purbaya mengambil duit pemerintah yang ada di BI, Purbaya cuma ngomong begini, kalau duit itu kita biarkan di Bank Indonesia, maka dosa kita dua. Dua dosa kita, karena kita membiarkan duit itu ada di BI dan menyimpan uang itu di BI dan kita tidak mengambil uang itu. Itu dua dosanya. Tapi kalau kita taruh duit di BI, dosa satu. Tapi duit itu kita ambil dan kita salurkan, dosa kita jadi tinggal satu. Kalau kita salurkan ternyata masyarakat menikmati, dosa kita nggak ada. Itu kan logika yang sederhana aja gitu. Yang kedua, yang membuat netizen, teman-teman anak muda ini menjadi sangat menyayangi dia, sampai kalau ada mobil RI-19, udah biarin aja. Kasih dia jalan. Karena dia ngomong gini, ayo kita perbaiki ekonomi, kita kaya bareng-bareng. Kalimat ini nggak pernah diucapkan menteri manapun. Kita kaya bareng-bareng. Ini yang membuat dalam sekali gitu. Karena selama ini, kebijakan negara tidak pernah melibatkan rakyatnya. Rakyat cuma dikasih, nih makan ya. Seperti dulu kita bikin surat kabar, kan kita menganalisa kira-kira headline besok yang disukai oleh pembaca ini nih. Iya, betul. Silakan baca. Nah, itu yang terjadi selama ini pemerintah dengan rakyat. Gue bikin ini ya, nih buat lo nih, lo nikmati. Ketika Purbaya bilang, ayo kita mau bikin ini, kita pengen Anda kaya, saya juga kaya. Itu benar-benar menyentuh hati mereka, bahwa berarti selama ini kita dilibatkan untuk bersama-sama menikmati kekayaan negara ini. Yang selama ini kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Makanya wajar kalau di Indonesia ada orang kaya sekali, kaya banget. Kaya sampai bisa beli pesawat, pakai kaos kutang, beli Boeing 747 sampai 9 biji, saking kayanya. Sebenarnya ada orang yang pada saat bersamaan mau makan aja atau beli token listrik 50.000 aja nggak sanggup. Itu kan kalau ini dibiarkan terus bisa bahaya ekonomi kita. Jadi gap ekonomi kita jurangnya terlalu dalam. Terlampau jauh banget gitu. Dalam sekali jurangnya gap ekonomi kita sehingga membuat negara kita tidak akan bisa maju-maju. Ya, benar. Nah, kalau beberapa penelitian yang ditulis oleh kawan-kawan peneliti ekonomi dan peneliti ekonomi politik di BRIN yang saya baca, itu ya gap-nya itu harus dipersempit, diperdangkal. Jangan terlalu dalam sekali jurangnya itu, supaya Indonesia bisa mencapai negara maju. Jangan tiba-tiba yang masyarakat bawah dipajakin, yang di atas malah diberikan keringanan gitu ya. Ada malah pengusaha satu asosiasi yang ternyata nggak bayar PPN. Sementara masyarakat kita pajaknya mau bangun rumah kena pajak, mau beli motor kena pajak, udah punya motor dipajakin. Belum kita wajib bayar BPJS, belum pajak mau jual rumah dipajakin. Punya warisan ada pajak warisnya. Beli makan ada pajak untuk restoran. Ya. Beli naik kendaraan juga ada pajaknya. Naik pesawat ada pajaknya lagi. Terlalu banyak beban yang dikasih ke rakyat terkait dengan pajak gitu, sehingga ketika ada menteri yang melakukan sesuatu yang berbeda, ya wajar kalau dia disukai. Jadi nggak usah ditolak dulu, ini biarin aja, dijalanin aja. Tapi juga masyarakat nanti akan ada keseimbangan baru, Bang. Ya, ada keseimbangan baru. Akan ada keseimbangan baru. Jadi kalau udah air bah ini nggak usah dilawan. Buat Bang Hasan udahlah, nggak usah dilawan. Karena gini, popularitas Purbaya ini digerakkan oleh persona pendobrak pro rakyat. Ya benar. Ya, persona pendobrak pro rakyat. Ya. Jadi ya lihat saja dulu. Sampai kalau ingin kita berikan kritikan, nggak apa-apa, silahkan. Saya juga pun kalau seandainya melihat ada kebijakan
yang dibuat oleh Purbaya ini tidak sesuai, saya akan juga memberikan kritikan. Karena target yang utama untuk supaya kita mencapai negara maju dari beberapa kajian yang saya baca ya, middle income trap kita ini terlalu luas. Terlalu luas. Kata Bang Gaib tadi, ada orang yang ingin BPJS kesehatannya untuk membayar aja nggak sanggup. Nggak sanggup. Ngisi token listrik 50.000 aja megap-megap rasanya gitu ya. Padahal udah bunyi-bunyi terus tuh di meteran di rumahnya. Memang kalau negara memberikan fasilitas bagi masyarakat yang bawah. Yang atas udahlah menikmati. Tapi yang paling besar di negara kita adalah yang middle income. Yang tidak mendapatkan, mereka hanya benar-benar mendapatkan pendapatan. Kalau dapat sekarang bagus, alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana lagi, gitu, tahan dulu. Punya duit. Berbeda dengan masyarakat yang kelompok prasejahtera yang memang mendapatkan support, ada BLT, ada sebagai berbagai macam insentif yang diberikan. Kalau ini kan nggak ada. Ini yang terlalu luas. Ya, benar. Middle income trap kita ini yang terlalu luas. Ini yang harus dipersempit supaya merata. Inilah yang kebijakan Purbaya yang saya nilai ya. Persona pendobrak pro rakyat ini yang kemudian ya jangan kita lawan dulu lah. Kalau kita lawan berikan dengan argumentasi dan data. Iya. Saya cukup menarik yang kita sajikan tadi, yang kita lihat tadi. Menjawab dari Hasan Nasbi, Purbaya bukan dengan membuat narasi yang berkata narasi yang bagus, enggak. Menunjukkan, ini data sentimen kita. Padahal Hasan Nasbi itu kan punya lembaga survei juga ya. Iya, seharusnya tahu dong data sentimennya. Mungkin buat teman-teman lembaga survei, kan punya lembaga survei nih pada. Iya, betul. Coba disurvei aja. Mungkin udah disurvei, cuma hasilnya kok memuaskan. Nggak jadi ditampilin. Gitu Bang, jadi... Kayaknya ada satu lagi. Mau PT-nya mau jadi kita nggak jadi. Katanya udah kasih kode tuh. Oh, udah dikasih kode ya. Udah cukup. Jadi Sobat Sindo, ya memang kalau kita lihat kalau saya pribadi menilai Purbaya adalah sebagai seorang yang memiliki persona pendobrak pro rakyat ini, ya kita mau tidak mau ini sebuah angin segar bagi kita semua untuk menilai apa sih yang dilakukan Purbaya. Dengan dia berbuat seperti itu, kita jadi tahu yang dilakukan Purbaya ini benar atau salah. Kita kalau ingin memberikan kritikan, memberikan saran, saya pribadi pun kalau ingin memberikan saran, saya juga akan langsung menyampaikan kepada Purbaya berdasarkan data yang saya miliki, kajian yang saya miliki. Yang mesti kita pahami bahwa ekonomi ini, RI ini, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Purbaya seorang. Betul. Kita Jadi, semua harus Purbaya adalah pendobrak. Dia adalah pendobrak, dia sudah memulai, mohon menteri-menteri yang lain, BI, OJK, lembaga-lembaga pemerintah lain, kasih support. Iya, betul. Karena dia bukan Superman, dia cuma pendobrak di awal. Mudah-mudahan Anda tidak merasa sensitif atau baper dengan apa yang dia lakukan. Jadi para menteri berkompaklah, jangan lagi tiba-tiba meninggalkan Purbaya, mau jumpa pers, ditinggalin. Itu memberi kesan, tapi karena Purbaya bukan orang politik ya, jadi apa yang dilakukan menteri-menteri itu ya dia biasa aja gitu. Biasa aja, cuek aja dia. Cuek aja gitu. Jadi sama-sama lah kita bangun ekonomi ini biar masyarakatnya sejahtera dan kayanya bareng-bareng, jangan cuma yang kaya itu lagi. Itu yang kita nggak pengen. Jangan-jangan bener apa yang disampaikan oleh ada seorang pengusaha besar bilang gini, saya emang nggak masalah kekuasaan politik berubah, yang penting kekuasaan ekonomi tetap ada di saya. Itu yang paling bahaya. Kalau kita lihat percaturan mungkin masih akan terus berlanjut ya, drama mungkin akan panjang. Tapi semoga rakyat tetap menjadi aktor utama. Itu kata kuncinya. Saya Ike Kesuma pamit. Saya Gaib Porto Sigit. Sampai jumpa di The Comment berikutnya.